Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kumpul bareng dengan timnya orang ganteng di sebelah kanan saya. Orang ganteng. Orang ganteng. Ini kali pertama kali lagi di tahun 2023 kita duduk dan diskusi di kantor DPRD Penajam Pasir Utara. Dan hari ini seperti saya sampaikan tadi bahwa orang ganteng karena anggota DPR, ya menurut saya beliau lah yang paling ganteng ya. Jilat sedikit apa-apa ya. Tahu dapat anggaran gitu kan. Oke, langsung aja biar beliau yang memperkenalkan. Walaupun ya sudah terkenal sini orang, cuman ya biar lebih sesuai dengan protap lah. Ada protap khusus bicara tentang masalah di Sampul Said. Oke, Pak Dewan. ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman Sampul Said. Ini sudah yang ketiga kalinya kayaknya. Ya. Iya. Udah ketiga kalinya. Seingat saya yang pertama juga di kantor. ya kantor DPR. Tapi kan itu waktu pertama kali baru jadi anggota DPR. Saya ingat kalau nggak salah saya itu uploadan video yang ketiga apa yang keempat saya lupa pokoknya. Iya betul. Tapi sempat lah pokoknya. Kemudian yang kedua waktu itu di studio. Alhamdulillah hari ini berkesempatan lagi jumpa dengan abang kita ini yang luar biasa, Bang Said Hasan. Biasa. Nama saya Muhammad Bijak Lamdani. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Bisa berkesempatan untuk mengikuti podcast yang ketiga dari Sampul Said. Hari ini saya di kantor DPRD menjalani aktivitas seperti biasa. Saya ini di Komisi 1 DPRD Penajam Pasir Utara. Kemudian dapil saya di Sepaku. Mungkin itu. Betul nih. Yang punya IKN ya, yang punya IKN. Anggota DPR salah satu orang yang hari ini punya eksistensi cukup baik dan hari ini jadi salah satu tokoh pemuda yang ada di Penajam Pasir Utara. Kenapa kemudian saya katakan itu bukan ngecap ya, tapi pada prinsipnya ini realita yang hari ini saya pikir itu perlu diapresiasi, khususnya di kalangan anak muda ya. Hadirnya Bijak Ilhamdani di DPRD itu menjadi salah satu gambaran bahwa eksistensi anak muda itu masih ada dan masih kokoh di kabupaten tercinta kita yang saat ini ditunjuk jadi ibu kota negara. Nah, di momentum ini saya nggak mau terlalu formal-formal, Pak Dewan atau Dinda Bijak, Kanda Bijak, ada gitu. Saya agak bingung mau bilang tua, padahal seumuran aja gitu ya mukanya, umurnya lebih tua saya gitu ya. Tapi saat ini kita akan lebih ngobrol tentang kondisi kekinian. Ya. Terlebih lagi di momentum hadirnya ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Pak Bijak, ada hal yang menarik hari ini jadi tren anak-anak PPU yang ditunjuk jadi ibu kota negara. Ada perubahan perilaku tidak dari pandangan seorang Bijak Ilhamdani dan apa yang kemudian mesti dilakukan anak muda kita dengan momentum-momentum hari ini? Ini kan kurang lebih 2-3 tahun ya. Proses ini berjalan ya. Seingat saya kan memang semenjak kita ditunjuk menjadi ibu kota itu kan sekitar 2019 ya. Seingat saya 2019. Pada waktu itu kan jujur saja ya shock lah. Shock ya. Durian tuntuh. Karena 2019 itu tepat berapa bulan setelah kami dilantik DPRD. Ya. Nah pada waktu itu ya tentu saja kami ini kan nggak pernah mengharapkan, nggak pernah berpikir akan seperti itu gitu. Khususnya di Sepaku ya, mungkin 2 tahun sebelum ditunjuk sebagai ibu kota itu bahkan Sepaku itu mau mekar. Nah, artinya oh iya benar ya. Itu rame-ramenya pada waktu bahkan kita sempat bahas di podcast. Kita sempat bahas di podcast yang pertama. Betul. Nah, itu sempat mau mekar Sepaku itu karena ada kurangnya perhatian. Nah, kalau mau bicara tren tentu pasca ditunjuknya ibu kota tadi itu ada perubahan tren masyarakat kita. Yang pertama tadi karena faktor kaget ya kan, faktor kaget akhirnya mereka ini berusaha bagaimana untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi seingat saya 2019 itu ada gap waktu karena hadir pada waktu itu COVID sehingga hampir hampir berbagai macam aktivitas pembangunan IKN ataupun sosialisasi IKN pada waktu itu tidak
maksimal. Maksimal, Nah, betul, tidak betul. maksimal pada waktu itu. Seingat saya 2020, 2021 itu kan kita fokus lagi COVID menyelesaikan persoalan COVID pada waktu itu. Benar-benar. Nah, akhirnya berjalan seperti biasa. Fokus itu bergeser. Nah, setelah COVID ini pelan-pelan selesai, pelan-pelan menurun, masyarakat kita ini kembali lagi antusias. Bicara tentang masalah IKN. Bocah, kita apa namanya, mulai antusias kembali dengan adanya IKN tadi itu, khususnya anak-anak muda. Benar. Khususnya Mulailah muncul titik-titik api ini, titik-titik api dalam bukan karhutlah yang saya kan, maksud- titik-titik api Bukan, ya. Yang saya maksud ini gini, yang saya maksud ini titik-titik api semangat gitu. Benar. Titik-titik api semangat anak-anak muda di Penajam. Dimulai pada waktu seingat saya ada beberapa kelompok anak muda yang mulai melakukan diskusi-diskusi. Nah, tentu saja ya tidak jauh-jauh. Bagaimana anak-anak muda itu nantinya pada saat ibu kota itu ya bisa tetap eksis. Itu yang umum. Bahkan sampai hari ini pun Ya, masih betul. masih di apa namanya masih sering dibicarakan itu. Nah, makanya itu trennya yang sekarang sedang terjadi. Tren itu mempengaruhi pola pikir mereka sehingga mereka ini berusaha tetap survive bagaimana untuk tetap bisa eksis. Itu tadi. Tapi dalam berbagai kesempatan yang saya hadiri terkait diskusi-diskusi teman-teman anak muda itu ya tentu kita sampaikan. Saya itu mengambil kesimpulan bahwa anak-anak muda yang ada di Penajam Pasir Utara ini itu harus menaikkan standar. Mereka harus standar. Nah, ini menarik nih. Standar itu yang saya maksud gini. Kalau dulu mungkin angkatan generasi kami dan di atas kami yang bersekolah pada waktu itu, kalau kita sudah merantau keluar, kemudian kita berkuliah menjadi sarjana, kembali ke Penajam, biasanya kita sudah pede nih, ya kan? Biasanya sudah pede, wah kayaknya kita pasti ambil bagian di Penajam karena kita sudah sarjana. Tapi sekarang mohon maaf, nggak bisa lagi begitu. Sekarang sudah banyak sekali sarjana-sarjana, maupun ada yang lokal maupun yang dari luar, pasti ada, dan itu nggak bisa kita menafikan, pasti ada. Betul. Nah, makanya standar itu harus kita naikkan. Yang mungkin selama ini standar kita percaya diri itu di sarjana, mungkin kita harus naikkan. Ya, maksimalin S2 gitu Ya, ya. minimal S2 maksimal. Atau nambahin skill gitu ya. Atau soft skill, hard skillnya itu harus diperkuat. Kemudian juga wawasan juga teman-teman harus kita pelan-pelan. Jangan sibuk main game doang gitu ya. Mungkin ini Bagian dari kebutuhan. bagian dari apa ya? Karena sebagian dari penikmat game kira-kira mungkin gitu. Healing lah ceritanya. Oh ya, kan? healing. Tuh, Siapa tapi Dewan? jangan salah. Benar. Gamers ini sekarang punya tren yang baik. Benar. Nah, para gamers ini punya ruang sekarang ya kan? Betul. Punya ruang dalam artian ya mereka mengejar prestasi di situ. Oh ya, siap. Hobi untuk mengejar prestasi. Nah, ada sebagian memang menghabiskan waktunya. Nah, itu yang goblok itu yang jadi masalah. goblok. Itu yang jadi masalah. Kalau nggak punya orientasi gitu Kalau ya. dia punya orientasi prestasi, itu yang baik. Tapi Atau punya orientasi ngilangin kepenatan. Tapi ya, kalau healing lah istilahnya. Ya, healing. kalau Tapi kan hilangin punya batas kepenatan oke waktu, lah. Punya ada waktu-waktu tertentu. Ada hal-hal yang menarik, Man. Tapi itu kita nggak bisa nampikkan bahwa kalau memang ada hal yang terjadi di kondisi sosial kita, di masyarakat kita, terkhusus bicara tentang hadirnya ibu kota negara. Terlebih lagi bicara tren positif ya, kita bisa lihat tren positif. Saya agak sedikit tergelitik bicarain tentang masalah tren tadi. Saya menarik memang bahwa ada fenomena tambahan yang positif. Kita bisa lihat diskusi dilakukan oleh beberapa mahasiswa beberapa kali waktu lalu, terus kemudian beberapa diskusi juga dilakukan di titik nol, di KN, di Spaku, terus kemudian di beberapa organisasi yang hari ini beraktivitas di Kabupaten PPU coba untuk menggelorakan itu. Tapi hari ini seberapa besar sih kalau menurut seorang bijak Ilham Dhani mereka ini disambut oleh, khususnya bicara tentang pemerintah kita di pusat lah. Karena ini kan IKN ini kan punya pusat gitu loh ya. Nah, gimana bijak? Saya pikir ini proses ya. Proses yang saya pikir tidak bisa kita tidak bisa kita terima manfaatnya secara instan. Tentu harus step by step. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Teman-teman Penajam pun seperti itu. Kita yang dulunya hanya level kabupaten harus dihadapkan dengan kompetisi di level nasional. Maka ya saya pikir ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya mungkin yang pertama itu ya semangat ya pasti. Semangat itu harus ada.
Kemudian yang kepercayaan diri. Nah, kita harus percaya diri bahwa kita bisa eksis di sana. Bukan hanya kita, bagaimana kita nanti bisa menjaga eksistensi kita, keluarga kita, bahkan sampai anak cucu kita tetap harus ada di sini, eksis di situ dalam bidang apapun. Nah, makanya sekarang ini saya coba melihat ada ekspektasi yang muncul dari masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, bahwa mereka harus terlibat secara aktif, bahkan menjadi salah satu peran penting lah di situ. Tapi bagi saya sebenarnya tidak perlu sejauh itu. Kalau untuk memanfaatkan peluang-peluang itu, tentu kita harus melihat peluang-peluang lain. Contoh ya persoalan sederhana lah, persoalan-persoalan dasar. Saya beberapa waktu yang lalu memang sebentar ini konsen ke para petani ya. Para petani. Kenapa para petani? Karena masyarakat kami yang ada di Sepaku itu, karena dapil saya di Sepaku. Betul. Karena masyarakat kami yang ada di Sepaku itu selama ini memang pencariannya itu, mata pencariannya bertani. Nah, saya selalu sampaikan, saya bilang, Pak, Bapak, Ibu ini ke depan skill yang dimiliki bertani. Kemudian kalau ibu kota ini jadi, percuma lah gedung-gedung ini besar kalau petaninya hilang. Tentu mereka ini butuh makan, mereka ini butuh mata pencarian. Mata pencarian. Daripada kita mengambil dari luar, maka kita harus sediakan sendiri. Nah, Sepaku itu saya pikir punya potensi itu. Makanya kemarin kita masih punya luasan besar ya untuk kemudian bisa memaksimalkan. Kita masih punya. Wilayah Sepaku mungkin ruangnya terbatas, tapi di tempat-tempat lain kan ada. Betul. Termasuk wilayah di Babulu, di ya, itu di salah satu sektor lah, pertanian misalnya. Di tempat-tempat lain pun masih ada. Ya kan, banyak tempat-tempat lain. Misalnya masyarakat kami kan punya tanah di Sepaku tuh ya. Punya tanah di Sepaku, kemudian mereka memanfaatkan untuk ya macam laundry lah, bikin rumah makan lah. Itu kan nanti dibutuhkan semua nanti itu. Banget. Nggak usah lah kita berpikir macam-macam. Bakal ngerjain proyek sebesar itu gitu atau karena apa. Orang-orang yang datang ini kan juga perlu kebutuhan nantinya. Ada problem yang saya lihat dari situ, Pak Bijak. lebih bicara bahwa kita dapat apa? Itu kan lucu seandainya kita ini kita dapat apa, tapi kita nggak berbuat. Hari ini kan itu agak lucu saya bilang. Kita berteriak sana sini kita dapat apa, hadirnya IKN kita dapat apa, tapi kita lupa bahwa hari ini IKN itu bukan cuma bicara tentang masalah punya Sepaku, punya PPU dan punya Kalimantan Timur, tapi ini punya Indonesia. Itu yang mesti jadi catatan besar. Terlepas bicara kita tidak kemudian mengatakan bahwa kita sama rata sama semua, tapi coba bersikap lebih adil kan. Itu yang kita harapkan, adil, kita dapat porsi gitu. Kalau saya sih proporsional, lebih ke proporsional. Kalau adil itu kan dibagi rata, nggak bisa. Bagi rata itu bagi saya nggak mempresentasikan, mendefinisikan adil yang sebenarnya. Ya proporsional bagi saya itu. Lebih proporsional. Ya lebih proporsional. Kalau saya mungkin lah ya. Kalau saya Pak Dewan nggak ngartikan adil, ya kan nggak mungkin nih anak SD, SMP, SMA dikasih sangu yang sama. Ya itu proporsional bagi saya. Itu proporsional. Itu harus diatur secara proporsional. Ya nggak mungkin lah SD kita kasih gaji kita kasih sangu 100.000 ya kan. Baru kakaknya juga 100.000 gitu kan. Kakaknya juga 100.000. Ya pasti aja kadeknya. Sarik orang ya kan? Ding lah. Nah, itu yang paling menarik nih. Bicara tentang proporsi. Hari ini proporsi yang sudah ditangkap dan saya pikir tinggal anak muda kita melihat peluang itu dengan kondisi yang ada. Pak Bijak, ada isu hal yang paling menarik lagi yang hari ini kita bisa tangkap sama-sama sebenarnya. Terkhusus bicarain tentang masalah akan banyak manusia yang datang. Kan bukan bicara cuman makanan, pakaian dan laundry. Ada juga kebutuhan yang Pak Bijak singgung di awal tadi. Kalau ada sebagian orang yang lakukan kejenuhan dia, membalas kejenuhannya itu dengan game mungkin. Yang penting tidak kebablasan ya tadi ya, kita bersepakat ya. Orientasinya harus jelas gitu. Orientasinya harus jelas juga. Nah, ada juga orang yang memang tidak menggunakan aktivitas dengan game, dengan cara jalan-jalan, dan ini bagian dari potensi yang harusnya bisa kita tangkap. Bagaimana seorang Bijak Ilhamdani melihat potensi pariwisata sendiri di daerah kita, sejauh mana dan apa yang mesti kita lakukan, khususnya ya perspektifnya Pak Bijak lah. Saya ya khususnya itu sebelum awal dilantik kan saya di Komisi 3 gitu. Di Komisi 3 itu salah satu mitra kami ya pariwisata. Artinya kami konsen di pariwisata pada waktu itu di 2019 sampai awal 2022.
Nah itu saya pertengahan 2021 saya pindah ke Komisi 1. Tapi sebelum itu kami sempat mengesahkan Raperda, saya ulangi, Perda tentang rencana induk pariwisata daerah. Nah memang, potensi pariwisata kita itu sebenarnya ada. Saya nggak bisa bilang besar atau gimana, ada gitu potensi pariwisata kita. Nah makanya pada waktu itu kami di Komisi 3 bersama dengan teman Pansus waktu itu sudah mengesahkan Ribdanya. Nah tinggal sekarang ini kita serahkan kepada SKPD terkait. Teknisnya itu di pariwisata, dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Potensi pariwisata kita tentu ada. Beberapa tempat itu bisa dijadikan salah satu spot wisata yang saya pikir butuh sangat besar anggaran itu yang pertama, dan juga tentu kolaborasi. Nah, bukan hanya persoalan anggaran, tapi betul. Pariwisata itu persoalan kolaborasi bagi saya. Benar. Saya agak sedikit menarik, agak tergelitik tadi bicarain tentang masalah pariwisata, terkhusus bicara tentang pariwisata ya. Karena kita belum punya fasilitas yang menunjang ya untuk bicarain tentang masalah orang datang ke PPU. Bahkan sekarang itu jumlah manusia yang datang ke titik nol untuk ngeliatin tulisan titik nol aja itu bukan main. Dan bahkan mungkin bisa ribuan ya dalam seminggunya bisa datang, bahkan mungkin puluhan ribu dalam satu bulannya. Itu kan sebetulnya bagian dari potensi. Orang itu datang cuma lihat titik nol kan nggak mungkin ya, pasti ada potensi lain yang kemudian mereka bisa tarik. Tapi dengan kondisi yang ada, bukan saya bilang gitu, karena kan gini, kita ini ibarat logika yang pertama waktu di podcast awal kita bawa durian jatuh. Tapi kalau durian jatuh ini kita tidak siap tangkap dengan baik, itu bisa kalau kena kepala kan masalah. Nah, jadi artinya pemerintah juga harus, pemerintah pusat juga harus kasih wadah untuk kita untuk mempersiapkan menangkap durian itu kan. Dan hari ini sebagai anak muda, sebagai anggota DPR di Penajam Pasir Utara, pusat bagaimana? Pusat saya pikir sekarang ini punya konsen yang terbagi-bagi ya, saya lihat. Jadi nggak fokus sama PPU? Fokusnya di PPU. Fokusnya di IKN. Fokusnya di IKN. Fokusnya di IKN, tapi kan ada beberapa konsentrasi bidang yang saya pikir mereka bagi gitu. Mungkin salah satunya di pariwisata itu ada. Ya? Tapi memang saya belum melihat hal-hal besar yang dilakukan dalam sektor pariwisata. Saya malah melihat sesuatu yang besar dilakukan di bidang lain. Apa itu? Konstruksi maksud saya. Konstruksi. Kalau ya kan? kalau itu sudah jelas ya kan? Jelas itu. Tapi manfaatnya terasa. Dan IKN kita ke Sepaku sekarang udah nggak pakai akses jalan. Kalau dulu mungkin bisa 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam kita kalau mau ke Sepaku kan. Sekarang udah 2 jam udah sampai. 2 jam udah. Apalagi yang bawa Pak Bijak mungkin ya. Pas lagi ada reses gitu kan terlambat gitu. Ya, jadi gitu Bang Hasan. Saya melihatnya pemerintah pusat ini punya step. Punya step, mungkin untuk saat ini mereka fokus membangun infrastruktur dasar. Dan saya pikir itu saya patut apresiasi lah. Karena saya masyarakat Sepaku saya rasakan sekali manfaatnya. Saya sangat merasakan manfaatnya. Nah, kemudian memang ada hal lain yang perlu memang dikonsentrasikan. Mungkin setelah itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dulu. Nah, betul. Nah, setelah itu baru kita bicara yang lain. Saya pikir pariwisata itu salah satu yang harus dikonsentrasikan pada saat SDM kita udah clear. Minimal upgrade lah pariwisata kita. Karena itu kan butuh kolaborasi yang saya bilang di awal tadi itu. Kolaborasi ini kan tentu nggak bisa kita kalau setengah-setengah. Harus kolaborasi ini dari tingkatan atas pemerintah pusat mungkin, kemudian teman-teman teman-teman SKPD yang terlibat dinas pariwisata, sisanya ya masyarakat kita yang juga harus punya antusiasme yang sama untuk membesarkan pariwisata tadi itu. Oke, artinya punya peran andil semua secara keseluruhan ya. Ya harus berkolaborasi. Kalau pariwisata saya terkhusus bicara tentang masyarakatnya kan agak aneh juga. Ya bagaimana kalau misalnya, maaf nih kita ambil contoh di salah satu wilayah, misalnya ada salah satu objek wisata. Warganya atau masyarakatnya harus ramah dengan yang datangnya. Kalau di pinggir jalan pergi mabuk, terus ya wisatawan mau datang ke situ ya gimana? Ya justru itu makanya saya bilang tadi sumber daya manusia. Ya kan? SDM kita yang memang harus betul-betul siap ya. Begitulah. Ya harus siap. Walaupun memang prosesnya ini perlu kita lalui pelan-pelan. Nggak mungkin kan langsung instan gitu kan.
butuh banyak pelatihan, butuh banyak pematangan pola pikir, butuh banyak perluas wawasan, itu kan perlu sekali. Perlu. Pak Dewan, ini yang terakhir. Dari semua, saya yakin sebagai anggota DPR di PPU dan hari ini salah satu tokoh pemuda yang hari ini bisa jadi representatif lah anak-anak muda yang ada di DPRD. Apa yang diharapkan sebagai tokoh pemuda dan juga anggota DPR di momentum ini, dan khususnya bicara tentang manfaat ke anak-anak muda? Saya singkatnya gini, saya pengen Pak Dewan itu nyampaikan apa yang diharapkan oleh anak-anak muda sebenarnya di pusat agar mereka ini betul-betul terfasilitasi, dan selentingan apa yang sampai di telinga seorang anggota DPR yang namanya Bijak Ilhamdani. Ya, saya ini kan bagian dari generasi yang juga sebenarnya berpikir hal yang sama dengan anak-anak muda yang ada di Penajam. Betul. Saya tahu betul karena memang sebelum di DPRD pun aktivitas saya ya tidak jauh-jauh dari situ. Betul. Ya kita kan sama-sama dulu. Ya sama-sama nongkrong. Ya, kan? Kerjaan kita kan sama-sama dulu. Ya harapan kita tentu potensi-potensi kita ya berbagai macam, bidang olahraga, seni dan lain-lain itu bisa terfasilitasi dengan baik. Bukan hanya dalam fasilitas fisik yang diberikan ke kita, misalnya bantuan ini, bantuan itu, bantuan panggung, bantuan sound dan lain-lain. Ya kami perlu peningkatan kualitas sumber daya kita, upgrading tadi bagi kita. Iya. Kita perlu banyak pengenalan, kita perlu banyak pematangan diri, kita perlu banyak meluaskan wawasan kita. Nah itu yang kita harapkan. Pemerintah pusat mungkin bisa datang ke sini dengan berbagai eventnya, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mempelajari, ya kan? Bahkan kalau bisa andilkan teman-teman gitu ya. Itu yang diharapkan. Nah, sehingga nanti pelan-pelan kita bisa mandiri dengan pengetahuan yang kita miliki. Kalau sekarang kita tentu mungkin banyak keterbatasan. Betul. Nah, saya pikir kita punya perangkatnya kalau di Penajam ya. Di PPU ini kita punya perangkatnya. Anak-anak muda kita antusias, itu yang pertama. Kemudian kita punya kelompok-kelompok, kita punya komunitas-komunitas teman-teman yang saat ini menunggu itu, gitu. Kita punya teman-teman duta wisata, ya kan, yang selama ini memang saya pikir salah satu organisasi yang sangat solid itu ya teman-teman komunitas itu yang solid saya. Eksis mungkin saya. Solid, eksis, salah satunya itu. Yang saya pikir bisa lah untuk membantu kerja-kerja kami di DPRD bersama dengan pemerintah, bisa jadi mitra kami dalam mengembangkan potensi pariwisata. Dan mereka ini juga saya pikir kualitasnya bukan main-main, karena ada beberapa yang sudah influencer, bahkan mereka sudah bekerja menghasilkan pundi-pundi dari passionnya itu sudah ada mereka gitu. Betul. Nah itu yang saya pikir itu bukan hanya dan konkret gitu. Misalnya ada juga teman-teman komunitas Vespa yang saat ini punya punya komunitas yang besar, pergaulan yang besar. Di situ kan mereka sering lakukan diskusi, lakukan pendalaman, memperluas wawasan. Di situ kan ada banyak lah teman-teman kita sekarang. Kemudian juga jangan salah, Penajam Pasir Utara ini kan dalam proses transisi ya kalau saya lihat. Proses transisi kepemimpinan. Nah, sekarang coba perhatikan di pejabat-pejabat kita yang ada di PNS, ASN kita itu sudah dimulai diisi oleh generasi-generasi di bawahnya. Betul. Nah, mereka sudah mengambil beberapa peran-peran penting yang saya pikir mereka anak-anak muda yang memang layak gitu. Betul. Nah, jadi yang tua, Bangasan ini lah salah satunya ya kan. Yang tua sadar diri gitu ya. Nah, yang tua memberikan ruang. Oh gitu, memberikan ruang, bukan sadar diri ya. Sambil memperlihatkan nasihat. Yang tua harusnya ngambil step yang lebih tinggi gitu kan. Kira-kira begitu. Ya, saya kira begitulah situasi kita. Juga satu lagi yang saya pikir memang perlu juga kita perhatikan bahwa eksistensi kota besar itu kan tidak lepas dari hadirnya seorang perempuan.